Oke, untuk tayangan video yang keempat ini atau video yang kedua untuk pembelajaran hari ini, setelah tadi perkalian, kita lanjutkan ke pembagian aljabar. Oke ya. Dan pesan Ibu di sini adalah di akhir November kalian sudah harus PAS. Tinggal 3 minggu lagi, sekitar itu yang efektif. Jadi pastikan kalian meskipun belajar dari rumah, kalian seoptimal mungkin gitu ya. Dan di sini di tayangan video ini Ibu mau menyampaikan untuk hari Sabtu. Di situ untuk jam BK, nanti Ibu akan sampaikan di GC dan Ibu minta tolong ketua kelasnya baik dari 7A, 7B, 7C, 7D, sama 7EE nanti di-share di grup kelas. Itu untuk hari Sabtu untuk pelajaran BK nanti akan diganti oleh matematika gitu ya. Untuk menyelesaikan topik kita tentang aljabar. Jadi seperti itu ya, nanti disampaikan ke teman-teman. Nanti akan Ibu ulang lagi kok infonya di GC gitu ya. Untuk hari Sabtu BK diganti matematika. Oke, nah untuk pembagian aljabar sama seperti ibaratnya penjumlahan dan pengurangan. Tadi berarti perkalian dan pembagian, sama seperti ini. Masih ingat ketika di sekolah dasar, ketika membagi bilangan yang cukup besar, misalkan ya, sebentar, misalkan 3, 4, 3 dibagi 7 misalkan gitu ya. Nah ini caranya untuk menentukan hasilnya bagaimana seandainya bilangan itu cukup besar. Masih ingat cara seperti ini? Pembagian bersusun? Masih ya? 34 dibagi 7 hasilnya dapat 4. Kemudian 4 kali 7 hasilnya 28. Dikurangkan 34 dikurangi 28 dapat 6. 63. 3-nya turunkan kan? 63 bagi 7 hasilnya 9. 9 dikali 7 63. Dikurangkan sisanya 0. Nah, nanti di pembagian aljabar sama, kita akan menggunakan pembagian cara bersusun. Nah, kita lihat. Contohnya gini nih. Contohnya ya. Misalkan Ibu memiliki X kuadrat negatif, dikurangi 5X ditambah 6. Ini dibagi X dikurangi 2. Mau nulisnya seperti ini boleh, atau mau nulisnya dengan pembagiannya dengan per juga boleh. Per X dikurangi 2. Nah ini hasilnya titik berapa? Nah kita akan menggunakan pembagian cara bersusun. Kita lihat bersama-sama. Berarti ini yang dibagi, berarti X kuadrat dikurangi 5X. Kalau X-nya biar sama, bentar. X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6. Ini yang dibagi, pembaginya adalah X. X-nya X dikurangi 2. Nah, ini kemampuan prosedural ya, jadi kalian harus teliti. Tadi bagaimana langkah pertama di sini? 34 dibagi dengan 7. Nah, sama di sini. Kita cukup melihat ini. Yang paling tinggi pangkatnya X kuadrat. Kita bagi dengan yang paling tinggi juga X. X kuadrat dibagi X berarti hasilnya adalah X. Kok bisa? Mana sih X? Nah, kan misalnya nih, ingat ya, 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 3. Ini pangkatnya sama aja dikurangkan. 5 dikurangi 3. 3 pangkat 2. Gitu kan? Sama ketika dengan X. Bilangannya diganti variabel. X pangkat 3
dibagi X, berarti X pangkat 3 dikurangi 1, 2. Gitu ya. Nah, di sini kalau di sini kan X pangkat 2 dibagi X. Berarti pangkatnya 2 dikurangi 1, berarti tinggal X. Atau mau ditulis X pangkat 1 juga boleh. Oke ya, ingat ya, untuk ini ya, ini hapus. Kita lanjutkan. Lalu langkah berikutnya apa? Nih, lihat lagi di sini. 4 tadi dikaliin dengan 7 kan, ketemunya 28. Sama, sekarang X-nya ini dikalikan dengan semuanya. Nah, kita tulis di bawahnya sini. Berarti berapa hasilnya? X dikalikan X, ini ya. Ini dulu, X dikalikan X. X kuadrat. X dikalikan, hati-hati, negatif 2. Bentar, ini Ibu hapus dulu, biar nggak bingung. Nah, X dikalikan negatif 2, jadi negatif, negatif 2X. Itu kan? Atau dikurangi 2X. Nah, lalu seperti pada bilangan, dikurangkan. Ini Ibu hapus dulu, seret. Dikurangkan. X kuadrat dikurangi X kuadrat, habis, tidak perlu kita tuliskan. Hati-hati di sini, pengurangan harus benar-benar mahir. Hapus ya, habis ya nih ya. Sekarang yang ini. Negatif 5X dikurangi negatif 2X. Kalau bingung ditulis pelan-pelan. Negatif 5 dikurangi negatif 2. Pengurangan negatif ketemu negatif bisa kita ubah menjadi positif. Atau ditambah 2. Pinjam 5 ditambah 2. Pinjam 5 dikembalikan 2. Berarti tinggal negatif 3. Berarti di sini hati-hati. Ini Ibu yakin ada yang beranggapan negatif 7 ini. Yakin Ibu. Tapi Ibu yakin juga kalau ada yang di awal beranggapan seperti itu, terus sadar. Ingat ya, bilangan harus mahir, pengurangan harus mahir. Ini Ibu hapus ya, udah bisa ya berarti. Negatif 3X. 6-nya ini bagaimana? Di sini kan nggak ada konstantanya. Berarti kita anggap apa kalau konstantanya seperti bentuk ini? 0. Berarti 6 dikurangi 0. Di sini 0 nggak ada. Berarti ya tetap 6. Ingat ya, konstanta atau suku tetap silahkan diingat-ingat. Terus sebentar. Ini yang objek. Nah, ini Bu hapus. Dihapus biar nggak terlalu banyak. Nah, selanjutnya apa? Sama. Kita kehapus juga, tunggu. Nah, negatif 3X yang paling tinggi kan ini ya. Kita bagi dengan X lagi. Cukup membagi dengan yang tertinggi. Negatif 3X dibagi X. Berarti kan gini. Negatif 3X dibagi dengan X. Berarti kan ini bisa kita sederhanakan. X-nya kita coret, berarti hasilnya negatif 3. Berarti di sini negatif 3. Gitu ya. Nah, sekarang kembalikan lagi ke negatif 3, kita harus ngalihkan ke semuanya, kedua-duanya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Dikaliin X dulu, berarti negatif 3X. Habis itu dikalikan dengan negatif 2, hati-hati, negatif 2. Negatif 3 dikalikan negatif 2, hasilnya positif. Negatif kali negatif kan positif. Nah, salah satu ciri kalian mengerjakan pembagian bersusun ini dengan benar, itu biasanya ini, pada awal yang ini, itu selalu sama. Nah, ini kan sama. Kalau nggak sama, udah curiga. Pekerjaan kalian mesti ada yang belum tepat. Nah, yuk kita kurangkan. Mana? Nah, kita hapus dulu ya. Biar tidak terlalu banyak bulatan-bulatan membuat kalian bingung. Hapus. Nah, ini kita kurangkan. Negatif 3 dikurangi negatif 3. Negatif 3 dikurangi negatif 3. Ini bisa kita ubah min ketemu min jadi tambah
Jadi 0. Ini 0 ya, 6 dikurangi 6, 0. Oke, selesai untuk pembagian. Nah, coba kita perkuat lagi dengan contoh yang lain. Coba sekarang, kalau misalkan ini tadi Ibu langsung ya. Oke, coba kita ulas sekali lagi dari awal, dari yang sederhana. Coba silakan diperhatikan pada tayangan ini ya. Kita ulas lagi dari awal. Nah, contoh yang sederhana nih. 6x pangkat 3, tadi Ibu ulang lagi ya, dibagi 2x. Ingat, yang bilangan dengan bilangan sama kayak ketika mengalihkan. 6 bagi 2 hasilnya 3. Ini x pangkat 3 dibagi x. Berarti pangkatnya berkurang. 3 dikurangi 1. Berarti 3x kuadrat. Nggak masalah ya ini ya. Lagi, negatif 18x kuadrat y pangkat 3. Di bawahnya dibagi 3x y kuadrat. Nah, bagilah dengan yang sejenis juga. Negatif 18 dibagi 3. Hasilnya negatif 6. X kuadrat dibagi dengan X, berarti X-nya pangkatnya 2 dikurangi 1. Ini kan? Y-nya pangkat 3 dibagi Y pangkat 2, berarti Y-nya 3 dikurangi 2. Kita sederhanakan. Negatif 6, X-nya pangkat 1 lazimnya tidak ditulis. Ini Y-nya juga pangkat 1 lazimnya tidak ditulis. Oke ya, nggak masalah ya untuk ini ya. Nah, kalau misalkan ketemu yang seperti ini, bentuknya misalkan agak nyeleneh nih. 18x dibagi 3. Misalkan dibagi y. Nah, ini kan nggak ada yang sejenis ya. Udah, biarin aja tetap seperti ini. 18x per y udah. Nggak bisa kita sederhanakan, biarin aja. Nah, nanti kalau di sini misalkan 18x dibagi 3y kuadrat. Nah, ini ada yang sejenis. 18 bisa dibagi 3. 6, tapi x-nya tetap seperti ini. 6, nah, biarin aja seperti ini. Atau boleh nulisnya 6x per y kuadrat. Gini juga boleh. Oke ya, kalau yang ini nggak masalah ya. Dan gini, salah satu cara untuk mengecek hasil pembagian kalian itu benar atau salah, kembalikan pada operasi perkalian. Gitu kan? Contoh pada bilangan, 6 dibagi 2 hasilnya 3. Kenapa? Karena kita buktikan 3 dikali 2 sama dengan 6. Sama, misalkan di sini ada 4 x y pangkat 5 dibagi negatif 2 x y kuadrat. Nah, yuk kita hitung coba bareng-bareng. 4 bagi negatif 2. Positif dibagi negatif. Negatif 2. Ingat, x dibagi x bukan 0 ya. Yuk, ini biasanya yang sering salah ini. Ini yang pakai apa ya, hijau. X dibagi x ini banyak sekali yang mengerjakan tuh sebagai 0. Coba 2 bagi 2 apakah 0? Tidak kan? 3 bagi 3 apakah 0? Tidak. Berapa? 1. Ya sudah. Mau ditulis di sini kali 1 boleh. Dipakai titik ya kalinya ya. Habis itu y pangkat 5 dibagi y pangkat 2. Berarti y pangkat 5 kurangi 2. Kita sederhanakan. Negatif 2 kali 1 berarti tetap negatif 2 y pangkat 3. Oke ya, ini yang tadi yang Bu sering xy dibagi xy. Ini x bagi x 1, y bagi y 1, hasilnya 1. Jangan sampai ya kayak gini anak. X bagi x hasilnya 0. No, big no. Salah, ini yang sering terjadi seperti ini.
Mentang-mentang sama dicoret kayak gini hasilnya 0. No. Salah. Ini udah bukti ya. Salah. Dicoret. Salah. Oke, satu contoh terakhir kita gunakan pembagian bersusun. Oke, contoh kedua. Tentukan hasil pembagian dari misalkan X kuadrat dikurangi 10X ditambah 21 dibagi X dikurangi 3. Misalkan seperti itu. Oke. Kita gunakan bersusun ya. Ini nulisnya boleh seperti ini juga. X kuadrat dikurangi 10X ditambah 21 dibagi X dikurangi 3. Nah, perhatiin dulu. Ntar, Ibu jadi ingat. Ini sama dengan bla bla bla. Kita akan cari. Kalau yang ini tadi kan bisa kita bagi dengan yang sejenis ya. 4 sama negatif 2. X dengan X. Y dengan Y. Kenapa? Karena di sini udah bentuknya perkalian basicnya. Ini kan perkalian ya. Ini coba. Nah, ini kan basisnya perkalian 4 dikali X dikali Y pangkat 5. Negatif 2 dikali X dikali Y pangkat 2. Berarti boleh kita bagikan yang sejenis. Kalau yang ini tidak bisa, jangan sampai kalian mengerjakan seperti ini. X kuadrat dibagi X. 21 dibagi 3. Oh, no. Kalau ada yang masih mengerjakan seperti itu, berarti nonton video ini nggak benar-benar. Kenapa nggak bisa? Karena di sini pemisahnya adalah tanda pengurangan dan penjumlahan. Kalau tadi kan perkalian. Ini coba lihat lagi ya. Ini ya perkalian. Mana lagi ini? Ini juga perkalian. Ini perkalian. Ini perkalian. Oke ya. Ini tidak bisa seperti itu. Ingat ya. Tidak bisa X kuadrat dibagi X. Negatif 10X dibagi. Nggak ada ya. 21 dibagi negatif 3. No. Oke ya. Yang masih ngerjakan kayak gitu, nanti akan Ibu lihat dan Ibu beri. Berarti kesimpulannya adalah nonton video ini nggak benar-benar. Nah, kalau bentuknya seperti ini, dipisahkan oleh tanda penjumlahan, pengurangan seperti ini, bentuk aljabarnya, mau tidak mau kita harus menggunakan pembagian bersusun. Yuk kita kerjakan bareng-bareng. Berarti di sini adalah X kuadrat yang dibagi dikurangi 10X ditambah 21. Ini pembaginya X dikurangi 3. Oke. Ingat, kita mulai dari yang pangkatnya paling tinggi. X kuadrat selalu dibagi yang pangkat tinggi. Gitu ya. X kuadrat dibagi X, sudah mahir ya, X. Oke, nggak masalah. Nah, kita kembalikan. Sekarang X, bentar. X dikalikan X, hasilnya X kuadrat. X dikalikan berapa ini? Negatif 3, berarti negatif 3X. Ya, oke ya. Jadi Ibu langsung ya. Dikurangkan. Nah, cirinya ini sama ini. Ini kan habis. Itu cirinya benar itu, salah satunya. Berarti 0 ya. Berarti tinggal langsungnya ini. Negatif 10 dikurangi negatif 3. Pelan-pelan nggak apa-apa, negatif 10 dikurangi negatif 3. Min ketemu min, jadinya negatif 10 ditambah 3, berarti negatif 7. Berarti sini adalah negatif 7X, 21-nya nggak ada temannya, udah biarin aja, 21. Oke ya, nah ini gue hapus. Ya, hapus. Nah, lalu negatif 7X ini kembali lagi dibagi dengan X. Negatif 7 dibagi 1, berarti tetap negatif 7. X dibagi dengan X, hati-hati 1. Berarti dikaliin 7 tetap negatif 7. Dikaliin negatif 7 ya tadi maksudnya. Nah, kemudian kembalikan. Ibu hapus dulu. Nah. Negatif 7, mana? Tunggu baik. Negatif 7 dikaliin dengan X, berarti negatif 7X. Negatif 7 dikalikan dengan negatif 3, negatif kali negatif positif. Ini kita kurangkan, ini sama, berarti 0. Di sini tidak harus
sisanya 0 ya, tidak harus. Oke ya. Loh, kalau itu sisanya berarti hasilnya berapa? X dikurangi 7. Nah, kita bisa membuktikan. Ibu berharap sekali kalian tidak mudah percaya dengan jawaban kalian. Jadi seperti ini tadi, berarti kita memperoleh hasil X kuadrat dikurangi 10X ditambah 21 dibagi X dikurangi 3. Tadi berapa hasilnya? X kurangi 7. Kalau Ibu pengen kalian tuh ragu-ragu sama jawaban kalian. Karena apa? Karena ketika kalian belajar awalnya kok ragu, kalian akan melakukan yang namanya cek. Ingat, 6 bagi 2 tadi ketemu 3. Karena 3 dikali 2 hasilnya 6. Berarti kita bisa cek apakah benar X dikurangi 7 dikalikan X min 3 itu hasilnya X kuadrat dikurangi ya. Dikurangi 10X ditambah 21 ini masih tanda tanya. Kita mau ngecek perkaliannya. Yuk kita buktikan X dikurangi 7. Bu seneng ya dulu tuh kalau ada siswa ketika pembagian kayak gini tanpa siswa itu bertanya ke ibu, Bu ini benar belum? Mereka sudah melakukan checking sendiri. Bu saya udah ngecek ini jawaban saya benar. Oke bagus itu. Jadi kalian cek dulu jawaban kalian sebelum ditanyakan ke orang lain. Oke kita lihat unsur X dikalikan dengan X kuadrat, X dikalikan dengan negatif 3. Berarti negatif 3X. Sekarang ini negatif 7 dikalikan dengan X. Berarti negatif 7X. Negatif 7 dikalikan negatif 3. Negatif dikali negatif positif 21. Loh kok beda? Ya sederhanakan dulu. X kuadrat negatif 3 dikurangi 7. Berarti negatif 10X. Ditambah 21. Oke ya, sama ya. Nah berarti bener dong hasilnya tadi, hasil pembagiannya yaitu X dikurangi 7. Oke ya, jadi budayakan rasa ingin tahu kalian akan jawaban kalian sendiri. Benar atau salah sih? Oke, mungkin ada nggak yang bertanya-tanya? Bu, gimana kalau sisanya nggak 0? Ya nggak apa-apa. Bisa jadi nanti di SMA kan kalian belajar lebih lanjut tentang polinomial atau suku banyak. Di situ sangat mungkin sekali pembagiannya sisanya tidak 0. Oke, misalkan nih, Ibu asal ya ini ya contoh ketiga. Kalau tadi memang Ibu buat hasilnya biar sisanya 0. Asal ya ini ya Ibu ya. X kuadrat dikurangin apa ya? 5X min, atau misalkan kita kembangkan ya, X pangkat 3 gitu, nggak apa-apa. X pangkat 3 min 3X kuadrat ditambah 5X min di sini dibagi X plus 2 misalkan. Sama caranya. Ini Bu ngasal buat soalnya. Nah ini X pangkat 3 dibagi X berarti X kuadrat ya. Untuk pembagian ke atas itu cukup melihat yang terbesar aja. Kalikan dengan setiap unsurnya. X kuadrat dikalikan X berarti X pangkat 3, pangkatnya ditambah. X kuadrat dikalikan 2 berarti positif 2X kuadrat. Yuk kita kurangkan. X pangkat 3 dengan X pangkat 3, 0. Nah ini negatif 3 dikurangi 2. Berarti adalah negatif 5X kuadrat. Ya, Ibu hapus nih. Nah, lanjut. 5X-nya ini ada nggak yang sejenis di bawahnya? Tidak, ya udah kita turunkan aja. Plus 5X, negatif 7 tidak ada temannya, ya sudah turunkan aja. Nah, lanjut. Kembalikan lagi, cukup lihat yang tertinggi. Ya maksudnya yang pangkatnya paling tinggi ini, negatif 5X kuadrat dibagi X. Ini sama aja koefisiennya berapa yang ini? Yang lingkaran merah 1. Negatif 5 dibagi 1 berarti negatif 5. X kuadrat dibagi X berarti pangkatnya 2 dikurangi 1 berarti tinggal X. Kembalikan lagi yuk. Kayak apa ya, biru ya. Negatif 5X dikalikan X. Hasilnya berarti negatif 5 kali 1 negatif 5. X-nya kali X, X kuadrat.
Kemudian ini negatif 5x dikali 2. Ini tadi tandanya tambah ya. Nah, ini tambah. Negatif 5 dikaliin 2 berarti negatif 10. X-nya tetap. Oke ya. Kita kurangkan lagi. Ini depannya udah sama. Ini habis. Oke ya, habis. 0 ya, nggak perlu kita tulis. Sekarang ini. 5 dikurangi negatif 10. 5 dikurangi negatif 10. 5 ditambah 10. 15. Berarti 15 X. Negatif 7-nya tidak teman, langsung tetap aja dikurangin 7. Oke, lanjut ya. Ini dikurangin ya, ini ya, nanti dikurangi 7 atau negatif 7. Oke, nah sekarang lanjutkan lagi. 15x dibagi X. Berarti kita dapatnya ditambah 15 ya. X bagi X 1. 15 dikali 1, 15. Kita kembalikan, dikalikan, berarti 15x. Kemudian 15-nya kalikan 2 juga. Nah, tadi kan udah ini ya. 15 kali 2, berapa? 30. Ditambah 30. Oke, kita kurangkan. Ini habis. Negatif 7 dikurangi 30. Negatif 37. Nah, terus bagaimana Bu nuliskan kalau sisa kayak gitu? Sebentar. Nah, kalau sisa nuliskannya kayak gini aja. Tadi berapa soalnya? X pangkat 3 min, soalnya min 3x kuadrat plus 5x dikurangi 7 dibagi berapa tadi? X plus 2. Ini dapatnya berapa tadi hasil baginya? X kuadrat dikurangi 5x tambah 15. X kuadrat dikurangi 5x ditambah 15, udah nggak cukup, sisa negatif 37. Kayak gini aja gitu ya. Mungkin untuk di taraf SMP belum banyak gitu ya, untuk kalau dia sisanya negatif 37, cuman nggak apa-apa untuk pengetahuan kalian gitu ya. Untuk di SMP biasanya sisanya 0, jadi kalian bisa mengembalikan atau mengecek dengan perkalian gitu ya. Tapi nggak apa-apa, di sini untuk pengetahuan kalian sebenarnya cara membaginya sama. Oke, nah di akhir video ini, oke, misalkan ini, nah cobalah ada 2, jadi ada tadi tugas pertama adalah membuat contoh perkalian 2 suku dengan 2 suku, yang di sini ada 2. Yang pertama cobalah, sederhana aja, ini dibagi. Bentar. Ini 2x kuadrat di sini 3. Bentar. Sini tambah 7x. Ini dibagi x plus 3. Nah, ini coba kalian hitungkan. Oh, maaf. Ibu manipulasi dikit. 3 ditambah x. Nah, ini ya kalian coba yang pertama. Dan jangan ketipu dengan bentuk yang ini. Jangan ketipu dengan bentuk ini ya. Ini sama aja nanti sebenarnya 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 dibagi x ditambah 3. Jadi yang memiliki variabel tulislah di depan biar tidak salah. Seperti itu ya. Kalian coba yang pertama ini. Yang kedua, buatlah atau untuk pembagian ini aja, biar sama ya, tadi 1 ini 1, ini aja. Jadi yang pertama tadi perkalian itu kalian buat sendiri, yang pembagian kalian coba kerjakan yang ini, yang warna hitam ini ya. Triknya adalah yang warna biru. Ini satu soal ya, triknya yang warna biru. Oke, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, nanti Ibu selalu ready buka Zoom. Dan mengapa di sini pada pembelajaran kali ini Ibu menggunakan video? Karena nanti ini sudah mulai musim penghujan ya. Jadi kalau pakai Zoom takutnya ada yang koneksinya tidak stabil dan dia tidak mendapatkan apapun, nanti keluar masuk di sini. Dan ini kan kemampuannya prosedural.
intinya kan teknis ya, pembagian, pengurangan, perkalian. Jadi adalah cara kayak gitu. Jadi ibu pakai video di YouTube gitu ya, biar nanti semuanya bisa menonton ini dan bisa mengulang lagi. Oke, selamat mencoba. Silahkan dikerjakan 2 tadi ya, perkalian 1 soal, pembagian ini 1, nanti di upload di komen GC. Oke ya, selamat belajar.